Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama SUI serta rekan hakim, yang saya hormati Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Agama SUI, yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama SUI, yang saya banggakan rekan-rekan hakim, rekan-rekan BPNPN, dan tak lupa DJPNS yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah tetap kita sampaikan atas segala nikmat taufik hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara rapat evaluasi kinerja bulan 2021 ini. Lupa sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun bagi kita, teladan bagi kita sampai yaumul qiyamah, yang bisa kita contoh dan kita panut dari ucapan, perilaku dari beliau, agar kita bisa menjadi umatnya yang terbaik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum mulai acara rapat evaluasi kinerja ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya atas kinerja dari Bapak Ibu sekalian yang sampai bulan Maret ini sudah menyelesaikan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun demikian juga mungkin ada hal-hal yang masih belum terselesaikan, makanya rapat evaluasi kinerja ini selalu kita adakan setiap bulan, agar kita mengetahui kekurangan, kelemahan, dan sesuatu yang belum terkendala, agar kita bisa carikan jalan keluarnya. Jadi rapat ini jangan jadikan rutinitas, tapi jadikan alat ukur bagi kita atau parameter bagi kita untuk mengetahui tingkat kinerja kita setiap bulan. Dan syukur alhamdulillah betul-betul PASOE masih tetap komit, tetap solid, dan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya itu tidak lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh tingkat banding ataupun tingkat eselon 1 ya, Mahkamah Agung atau Pengadilan, sehingga tidak ada teguran. Nah, ketika ada pengumuman tentang teguran ini tertentu, alhamdulillah PASOE tidak ada. Nah, itu harus dipertahankan dan kedepannya harus ditingkatkan. Lebih cepat, lebih baik, lebih siap, lebih mantap lagi. Lebih siap, lebih mantap. Nah, itu peningkatan dari tahun ke tahun. Mungkin kalau dulu sebelum APM kita mengerjakan pekerjaan semau-mau kita, ketika ada APM mulai tertata, mulai ditata dengan adanya area 7 area itu, kemudian ada ZI dengan 6 area, semakin tertata lagi, semakin cepat lagi, semakin berkualitas, dan semakin mantap sebagaimana moto PASOE. Mantap, mandiri, akuntabel, nyaman, transparan, adil, dan profesional. Meskipun dalam moto ini, yang saya kira N-nya ini perlu kita perbaiki nih, nyamannya. Bagaimana nyaman di dalam, bagaimana nyaman di luar lingkungan kita. Kita harus tingkatkan kenyamanan yang kita rasakan maupun pengunjung pengadilan atau pengunjung kantor ini merasa nyaman di Pengadilan Agama SUI. Untuk itu, saya berharap tetap jaga komitmen, jaga stamina, semangat untuk tetap melanjutkan pembangunan ataupun melanjutkan pekerjaan kita ini. Niatkan semuanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua bantuan, bala bantuan yang kelihatan ataupun tidak kelihatan dari Allah itu akan dapat kita rasakan bersama, dan ujung-ujungnya insya Allah apa yang menjadi tujuan daripada organisasi itu dapat terwujud, dan apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari kita juga bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Saya berharap di rapat ini kita buka program kerja masing-masing, kemudian kita pantau sampai di bulan Maret ini, Januari, Februari, apakah sudah terlampaui dengan baik, dan kedepannya tindak lanjut ataupun bulan Maret ini apa yang akan kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan pernah berhasil kalau dari kita semua, baik lini bawah, tengah maupun atas, tidak mau bergerak, tidak akan tercapai tujuan kita bersama. Itu saya apresiasi, ucapkan terima kasih, dan terus semangat membangun Pengadilan Agama SUI yang lebih mantap dan oke. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Sekretaris atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak Wakil Pengadilan Agama SOE, yang mulia Bapak Hakim, yang kami hormati Bapak Sekretaris, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama SOE, adik CPNS beserta adik-adik tenaga PPNPN yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat ini, masuk kantor sebagaimana biasa. Itu berkat dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai dengan kita saat ini. Semoga dengan banyaknya dan sering-seringnya kita bersalawat, semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Dan juga mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk jadwal rapat evaluasi kinerja bulan Februari, alhamdulillah di bagian kepaniteraan kami sudah membuat dan memetakan baik itu progres kinerja maupun kendala-kendala ataupun target nanti di bulan Maret. Nah, kemarin kita memang jadwal untuk rapat evaluasi bagian itu sudah terjadwal tanggal 9 Februari. Tapi hari apa kemarin kami sudah di bagian kepaniteraan sudah bersepakat membuat dulu sambil nanti baru hari Selasa besok kita lanjutkan untuk pematangan dari konsep itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama lagi, kami berikan kesempatan pertama mungkin kepada Ibu Panmut Hukum yang sudah menyiapkan, kemudian nanti Ibu Panmut Gugatan, kemudian jurusita, nanti baru saya lengkapi. Ya. Karena ada rangkuman-rangkuman dari panitra untuk terhadap hasil yang telah dikerjakan dalam bulan Februari kemarin. Baik, kami berikan kesempatan kepada Ibu Panmut Hukum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan kinerja Panmut Hukum bulan Februari. Ya, untuk kinerja bulan Februari, buatlah nomor 6 bilang. Nomor 6 kok hilang. Membuat laporan, input Komdanas, bulan Februari saya sudah buat dan sudah mengirim ke PTA melalui aplikasi SITP, email dan secara manual. Untuk Komdanas, alhamdulillah saya sudah input juga untuk laporan keuangan dan capaian kinerja. Untuk
aplikasi Kinsatker. Alhamdulillah saya sudah input kinerja LIPA 14, 15, 16, dan 23. Dan ini melengkapi data geografis PASOE. Ini apa nih? Oh, laporan keuangan perkara. Alhamdulillah. Laporan keuangan perkara alhamdulillah sudah dengan tidak ada selisih antara ABS Badilak dengan SPP. Kemarin ada permintaan dari PTA dan Badilak untuk mengirim data geografis dan geografi dan geografis PASOE. Alhamdulillah saya sudah kirim dan sudah isi di Kinsatker juga. Mengupload ini apa? Arsip perkara dan tanggal minutasi di SIPP. Alhamdulillah. Sudah. Apa one day one minute. Nah, mengupdate ini konten website untuk keuangan setiap bulan alhamdulillah dan statistik perkara, terus dengan statistik mediasi tapi mediasinya tidak bergerak. Ini pokoknya tuh mententunya tidak ada kegiatan, jadi ya. Ini program kerjanya sama seperti kerja yang bulan Februari, cuman untuk bulan Maret ada akte cerai yang keluar. Untuk bulan Maret ada akte cerai yang keluar dengan mengirim petikan salinan ke KUA. Insya Allah sudah dilaksanakan bulan Maret. Jadi program kerjanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk penambahan atau ada yang mau bertanya terkait dengan kinerja penegak hukum, kita berikan kesempatan setelah semuanya memaparkan tulisnya ya. Ya. Satu paket saja. Selanjutnya Ibu Panitera Muda Gugatan, Ibu Erni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebelumnya. Mungkin sudah bosan dengan slide ini, daripada pilih-pilih saya pilih yang sudah ada. Ini sudah ulang-ulang Pak, tapi ya sudahlah. Laporan evaluasi bulan Februari dari Panut Gugatan. Program kerja bulan Februari. Panut gugatan sebagai petugas PTSP, yaitu sebagai petugas pendaftaran perkara gugatan, sebagai petugas EKOT menerima perkara gugatan melalui aplikasi EKOT, sebagai panitera pengganti, yaitu sebagai membantu hakim pada saat persidangan, sebagai koordinator delegasi dan membuat laporan delegasi bulanan maupun 2 bulanan. Pada bulan Februari perkara gugatan masuk 0, tidak ada. Tapi sisa bulan lalu ada 3, putus di bulan Februari ada 2, jadi sisa 1. Untuk rapot SIPP di bulan Februari sampai hari ini, saya cek lagi juga belum ada Bapak. Jadi saya masukkan rapot SIPP pada bulan Januari. Karena dicek-cek sampai sekarang belum ada juga. Ini adalah laporan. Ini register bulan Februari di e-register melalui aplikasi APS Badilak. Ini laporan delegasi 2 bulanan yang kemarin dikirim. Ini brosur yang bulan lalu sempat saya ganti persyaratan di pengajuan gugatan. Kalau yang lama itu ada permintaan akta cerai dan kartu kakak, karena kapan hari saya ngelihat datanya itu dari PA lain, terus setelah konfirmasi dilihat-lihat untuk perkara gugatan itu kan tidak membutuhkan akta cerai dan kartu keluarga, jadi saya hilangkan untuk persyaratan gugatan yang akta cerai dengan kartu keluarga.
isi LLK tiap hari alhamdulillah dilakukan. Dan ini target untuk bulan Maret, pendaftaran perkara gugatan, menginput data perkara di aplikasi e-Court, menginput data perkara di SIPP, mencetak e-register, pembuatan laporan delegasi, berkoordinasi dengan koordinator delegasi di PA lain, mencetak brosur persyaratan gugatan, dan membuat konsep MOU PA sesuai dengan Polri dan TNI, menindaklanjuti aplikasi ACO, dan sinkronisasi SIPP. Dan untuk ini Bapak ada permasalahan satu, koordinasi dengan koordinator delegasi PA lain. Permasalahannya di kita di SIPP delegasi sudah diinput, tapi ke PA yang bersangkutan, ke PA yang dituju tidak tidak terlihat. Sampai di PA yang dituju itu screenshot hasil screenshot dari sana. Beliau bilang itu sudah di-upload. Tapi datang ke kita cek lagi tidak ada. Alasan dari sana mungkin kita belum sinkron. Padahal PA SOE tiap pagi sebelum jam 8 saya sudah sinkron. Tapi alasan itu, sampai saya sinkron pas setelah dijawab dari sana bilang belum sinkron. Tapi masih bisa. Masih belum juga. Dari PA Kupang Bapak. Terus saya minta maaf sebelumnya ke bagian persuratan. Ini aja masukannya saja. Kalau misalkan ada surat yang berkaitan dengan delegasi atau permintaan tabayun atau PBT, tolong langsung jangan diendapkan di laci. Karena kemarin sempat terjadi kejadian Bapak, kita sudah konfirmasi, sudah cek di email tidak ada, di aplikasi SIPP delegasi tidak ada, jadi kita konfirmasi. Ternyata itu sudah masuk. Itu ternyata sudah masuk, pas tanya ke Pak Panitra bilang belum ada. Pas cek di bagian persuratan ternyata ada di lacinya. Jadi kalau minta maaf itu pada sudah 3 hari. Jadi itu kan kalau misalkan surat yang lain mungkin nggak terlalu ini, tapi kalau misalkan untuk PBT kita kan harus hitung BHT perkara tersebut kapan gitu ya Pak ya. Jadi minta maaf sebelumnya. Kalau misalkan ada panggilan atau PBT dari yang lain, mohon segera untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Panmut Gugatan. Selanjutnya kita beralih ke Mas Pak Ruhani sebagai jurusita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal laporan bulanan bulan Februari di bagian jurusita. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah yang berhubungan dengan relas panggilan untuk gugatan dan permohonan itu sudah di-scan juga sudah masuk di SIPP ya Pak. Kemudian untuk perkara permohonan juga sudah di pengumuman perkara permohonan nomor 1 itu juga sudah dipasang pada papan pengumuman di bulan Februari. Kemudian untuk delegasi masuk untuk bulan Februari dari pengadilan lain belum ada. Kemudian untuk delegasi keluar ada beberapa nomor perkara yang kita mohon bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Kupang dan sudah dilaksanakan dengan baik. Dan fisiknya juga sudah dikirimkan kepada kami, kepada kita, PASOE. Kemudian untuk PNBP 01, yaitu sewa mes Pengadilan Agama SOE untuk bulan Februari, sudah disetorkan ke negara pada tanggal 18 Februari 2021 sejumlah 200.000. Kemudian untuk PNBP 04, bulan Februari sudah disetorkan juga sejumlah Rp40.000. Kemudian untuk PTWP bulan Februari sudah disetorkan juga ke PTWP Pusat, yaitu pada tanggal 9 Februari 2021 sejumlah 240.000, dan di sini ada kita bisa lihat
bukti setornya melalui bank. Kemudian untuk PTWP ke daerah, ke PT Agopang, sampai dengan bulan Februari juga sudah disetorkan sejumlah 240.000. Kemudian untuk saldo PTWP sampai dengan bulan Februari 2021 sejumlah Rp1.316.240. Ya. Kemudian untuk progres ke bulan berikutnya yaitu pertama mengantar relas dan delegasi serta membuat pengumuman, kemudian mendokumentasi iuran dan setoran PTWP, kemudian menginput dan membayar PNBP, kemudian melayani PTSP seperti biasa secara manual dan juga online. Kemudian ada tambahan yaitu membantu melaksanakan sidang keliling dan juga mengisi LRK seperti biasa. Jadi cukup sekian dari bagian jurusita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ruhani yang sudah menyampaikan progres capaian kinerja di bulan Februari. Untuk panmot permohonan, Ibu Lia, mungkin nanti saya akan sampaikan sekaligus dengan rangkuman dari masing-masing panmot dan jurusita, karena hasil atau progres yang mereka sampaikan, saya juga punya progres tersendiri untuk mereka, dan juga target bulan Maret juga ada pekerjaan yang harus diselesaikan atas koordinasi dengan pimpinan untuk progres bulan Maret apa yang harus kita kerjakan. Baik, mungkin untuk rangkuman di Februari, Mas. Februari. Yang untuk keseluruhannya yang ada. Bukan. Tadi ada. Tadi harus saya masuk. Selamat hukum. Tadi ada saya masuk. Masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian kinerja bulan Februari kepanitraan, rangkuman dari keseluruhan. Jadi, next coba. Ini pakai ini. Ya, indikator penilaiannya ada 3, jadi tertib administrasi, pengelolaan administrasi keuangan dan transparansi, kemudian pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Ya, jadi ini tim dari kepanitraan. Untuk capaian kinerja pamut gugatan, penerimaan perkara berkas itu sudah dilaksanakan semuanya 100%. Alhamdulillah untuk perkara gugatan yang masuk itu sudah diterima melalui e-court semuanya. Jadi kita upayakan semua perkara yang masuk kita daftarkan melalui e-court. Terkait dengan penyusunan laporan delegasi dan juga berkas perkara sudah dilaksanakan 100%, tidak ada yang sisa. Monitoring raport SIPP dari Badilak dan PTA sudah
bukukan dan diinput di dalam bank data. Untuk penilaian bulan Februari memang belum dipublish oleh Badilab. Terkait dengan instrumen-instrumen yang menjadi tugas panmut gugatan, itu semuanya sudah dilaksanakan 100%. Nah, untuk penilaian kinerja serta institusi dalam bentuk laporan laporan ini, pembuatan slide laporan sudah dibuat oleh semua. Kemudian adanya briefing dan juga rapat-rapat kinerja kepaniteraan untuk bulan Februari memang belum, karena jadwalnya itu tanggal 9 besok. Terkait dengan input LLK semuanya 100%. Ada juga untuk panmut gugatan yang tugasnya terkait dengan JI, pembangunan zona integritas, itu area 2, itu sedang kita update untuk kegiatan-kegiatan di bulan Februari. Dan juga rencana aksi terkait dengan area 2. Nah, jadi ada target yang disampaikan oleh Ibu Panitera Gugatan. Untuk bulan April, kita sudah harus mengupdate MOU antara BRI, Kemenak, apalagi Pos, Dukcapil. Jadi itu kita sudah membagi tugas siapa-siapa saja yang menyiapkan konsep MOU-nya, supaya nanti pas pelaksanaan MOU kita sudah siap dengan konsep itu. Jadi untuk bulan Maret, panmut gugatan mempunyai tugas membuat konsep ini. Kemudian terkait dengan pembuatan inovasi layanan publik, jadi kita sedang membangun suatu inovasi layanan ini WA auto respon. Jadi bagi pengguna layanan yang membutuhkan informasi, dia hanya dapat mengetik satu kata kunci, kemudian dengan kata kunci itu muncullah apa yang dia inginkan tentang informasi yang dibutuhkan. Itu rancangan kita untuk bulan Maret. Nah, terkait dengan sidang di Honobenak bulan Maret, Ibu Panmut Hukum juga nanti ada pegang satu perkara. Membuat brosur pelayanan publik. Jadi bulan Maret, Ibu Erni, Ibu Panmut Gugatan, itu juga akan membuat brosur pelayanan publik. LLK tepat waktu. Nah, ada kendala-kendala yang disampaikan bahwa aplikasi hitung panjar mandiri yang kita pakai sekarang ini itu terjadi error. Entah error kenapa. Dan juga terjadi panjar diskum yang melebihi ketentuan pada IKOT. Perkara biasa, tapi ada masuk di situ biaya delegasi panggilan. Jadi kita mencoba pada bulan Maret ini kita memperbaiki. Itu kendala. Kalau terkait dengan aplikasi hitung panjar, ini dari pembuat aplikasinya. Saya rasa begitu. Nah, menurut mereka ada kena hack. Karena yang buat aplikasi ini satu orang, dua aplikasi rusak dua-duanya. Satu buku tamu elektronik. Itu juga error. Dua aplikasi hitung panjar, dia juga yang buat, error juga. Nah itu sudah sama Pak Indra sudah kasih masuk di dalam website kita. Dan nanti kita buka dari website juga tidak bisa. Jadi mungkin untuk tindak lanjut di bulan Maret, Mas Rere mungkin punya tugas mungkin untuk memperbaiki, kemudian kita hubungi. Karena kalau sudah terjadi dari aplikasi atau orang membuat, itu terkait mungkin dengan donasi. Ada kalanya begitu. Ya. Kemudian ranking SIPP sudah disampaikan tadi, kita masih bulan Januari ini 0. Di ranking 285. Kalau PTA kita di 12 dari 14 Sapr. Mudah-mudahan dalam bulan Februari, karena ada bobot proses, ada putus, ada minutasi, ada upload putusan, ada 3 perkara ya, 2 perkara, 3 perkara. Nah, itu kita bisa naik insya Allah pada bulan Februari.
Terkait dengan panmut permohonan, untuk pendaftaran perkara permohonan 3 perkara yang sudah dicetak dan mengisi register permohonan pada bulan Februari. Website sudah diinput tentang biaya proses, kemudian pendataan basis data kemiskinan, kemarin terdata 1 penduduk. Nah, kita selama ini kita data, tapi tidak terdata penduduk miskin di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mungkin ke depannya kami juga perlu Pak Ketua dan Pak Wakil untuk penjajakan dengan TNP 2K di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Karena menurut informasi di setiap kabupaten itu ada TNP 2K. Nah, mungkin saja ada data kemiskinan yang belum diverifikasi oleh mereka. Jadi mungkin tugas kita mencari data, kemudian kita adakan kerjasama lagi dengan TNP 2K. Untuk Ibu panmut permohonan, hal-hal yang terkait dengan biaya proses perkara itu sudah dibuatkan pertanggungjawabannya. Kemudian pengelolaan informasi melalui live support, alhamdulillah sudah dijawab semuanya, tidak ada masalah, dan juga pelayanan informasi melalui PTSP online. Jadi setiap pagi mereka ini membuka talk to, sehingga nanti ada yang masuk langsung dia berteriak di situ. Untuk capaian kinerja survei pelaksanaan sidang di luar gedung, kita mendapatkan permohonan 3 perkara yang akan kita sidangkan pada bulan Maret. Ini telah diupdate data pengembalian sisa panjar pada website, LLK pengisian, dan juga penyajian data laporan PTSP pada website dan pembuatan pelayanan publik. Oh, ini 2 kali. Untuk target kinerja bulan Maret, pelaksanaan sidang di luar gedung, ini target kinerja panmut permohonan. Update informasi pada website, pelayanan informasi melalui live support tepat waktu. Menyusun konsep review SOP pengelolaan ATK, dan juga tadi nanti kita ada kerjasama membuat inovasi pelayanan publik via WA. Nah, ini rencana kita di bulan Maret. Kemudian membuat konsep MOU dengan Dukcapil. Ini tugasnya panmut permohonan. Kalau tadi panmut gugatan, POS, dan BRI. Kendala tidak ada. Nah, untuk realisasi anggaran prodeo dan sidang di luar gedung, ini berdasarkan laporan di Kepanitraan Hukum Pagu 2492, realisasi bulan lalu 255, bulan ini 280, Februari jumlah sekian, 535, sisa 1957, progresnya 21,46%. Nah, ini berdasarkan laporan. Jadi uang yang diterima itu belum dipakai semua, tapi dia tergantung dengan pengeluaran perkara. Sidang di luar gedung juga apa yang kita terima dan sudah direalisasikan 1140, realisasi 670, progres realisasinya 18% berdasarkan laporan di panmut hukum. Insya Allah bulan Maret kita sudah mencapai tinggi besar realisasinya. Kemudian terkait dengan kinerja panmut hukum sudah dilaporkan semuanya tadi. Ini sama. Nah, kendalanya juga ini aplikasi hitung panjar itu. Dan juga panjar perkara pada IKOR yang melebihi dari ketentuan. Untuk bulan Maret, ini yang penting. Inovasi, konsep MOU dengan, ini ada double ya tadi ya. POS dan Kemenak. Nah, iya. Nanti baru dilihat lagi, mungkin ada double sini. Kemudian untuk bulan Maret ini ada pelaporan keuangan triwulan 1 ya, yang dilaporkan nanti di bulan, akan dilaporkan pada akhir bulan Maret, laporan keuangan triwulan.
Untuk jurusita sudah semuanya seperti apa yang disampaikan. Cuma itu ada yang belum. Kita punya aplikasi SMS notifikasi dan antrian sidang ini masih bermasalah. Nah, kemudian laporan implementasi aplikasi bulanan juga belum dibuat. Itu mudah-mudahan untuk bulan Maret ini sebagai target kinerja Pak Ruhani pada bulan untuk membuat implementasi aplikasi. Ada kemarin fitur SIPP terkait dengan penggantian materai. Sudah ya, sudah dilaksanakan oleh Pak Ruhani. Ini sudah. Kendala-kendala sama aplikasi Hitung Panjar. Ya. Untuk target kinerja Maret, itu di samping itu tadi, kemudian ada update aplikasi dari APS Manila. Kemarin saya sudah kirim link fiturnya, itu bisa diupdate untuk materai 10.000. Untuk informasi dan pengaduan itu untuk mengupdate tetap Pak Ruhani ya, karena petugasnya kan baru diganti, sudah dibagi-bagi tugasnya, bagi habis, terus mengupayakan perbaikan yang tadi aplikasi Hitung Panjar dan buku tamu elektronik. Nah, ada tugas lain lagi, pergantian template dan input amar baku. Di dalam SIPP kita melihat ketua majelis biasanya membuat amar putusan, mengcopy dari Word. Ya. Nah, kita perlu bersepakat di sini. Di situ kan ada tempatnya di dalam SIPP, template amar itu. Jadi ketua majelis tidak perlu copy lagi, tinggal dia Pak Ketua Majelis memilih perkara apa yang berjalan. Misalnya cerai gugat, amarnya kita patenkan seperti ini. Isbat nikah kita samakan seperti ini. Nah, kalau disepakati begitu, nanti Mas Rere akan buat, Mas Ruhani akan buat, itu baku ada di dalam SIPP. Jadi itu perlu kesepakatan kita bersama. Tadi sudah dilaporkan saldo keuangan PTWP. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dari penyampaian tadi ada yang perlu ditanyakan oleh teman-teman sekalian, ada yang perlu tambahkan dan ada yang perlu dikurangi. Monggo kami persilakan. Rencana targetnya Maret. Sudah kita bicarakan ini.
Nanti teknisnya begitu.
Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau menanggapi? Oh, iya. Iya, silakan Om Sofyan.
Baik, terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Sofyan yang telah memberikan masukan. Mungkin saya tambahkan dari Om Sofyan dulu Pak Ketua. Terkait dengan surat yang berhubungan dengan delegasi, nah itu biasanya dari Pak Wakil langsung ke saya. Saya disposisinya tidak ke pamut hukum. Nah, saya disposisi langsung ke koordinator delegasi. Ya, jadi coba nanti dicek setiap hari dan juga saya biasa kasih masuk di grup bahwa ini saya sudah disposisi, mohon dicek. Nah, kalaupun terlambat saya disposisi itu paling 1 hari, karena sekarang itu aplikasi tidak bunyi lagi seperti dulu dia teriak-teriak. Nah, ini kalau Pak Ketua sudah share baru kita mulai kaget kalau ada surat masuk. Nah, sekarang kalau kita mau buka saja dia tidak bersuara lagi. Kalau dulu kan dia teriak-teriak, Pak Panitra ada surat nih. Bunyi, Pak. Jadi mungkin ada kesalahan, salah paham saja atau salah jadi sudah ke depannya kita lebih ditingkatkan lagi terkait dengan surat-surat yang perlu ditindaklanjuti. Yang dari Pak Wakil untuk aplikasi APS Badilak, insya Allah bulan Maret ini kita sudah update-nya perubahan di fitur materai saja. Perubahan dari 6.000 ke 10.000. Untuk Pak Ketua terkait dengan inovasi, memang kemarin di OEE Camp kami sudah mencoba langsung kita buat di lokasi, langsung kita upload di lokasi, langsung putusan itu sudah jadi di situ. Cuma kita mau cetak, printnya tidak ada di KUA situ. Nah, jadi ya terkait dengan peninputan biaya dan juga minutasi, kita tinggal menghubungi petugas yang di kantor sini karena dia pakai user dan IP-nya sendiri. Jadi alhamdulillah setelah pulang dari OECAM kita tidak menuju ke kantor untuk menyelesaikan perkara itu, tapi kita sudah langsung menyelesaikan dari lewat di OECAM. Jadi harapan kami kebijakan ini kita bisa membuat suatu inovasi SOP. Inovasi SOP ini di penyerahan produk, ya. Nah, penyerahan produk bisa kita revisi di situ. Ini sebagai suatu inovasi SOP. Nah, nanti kita uji coba di Desa Honobenak. Kalau memang jadi itu, kita pergunakan seterusnya. Model seperti itu. Jadi selesai print langsung diserahkan di situ. Jadi tidak usah para pihak datang lagi ke sini, kita kirim ke sana. Nah, itu membuat pihak juga nanti habis waktu dan biaya untuk ke sini. Itu Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai sini untuk bagian kepanitraan. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Bapak Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menghemat waktu, saya langsung saja melakukan kinerja bagian umum dan keuangan periode Februari. Mohon izin pimpinan, saya mazhabnya sama dengan Teh Erni, bahwa dalam inovasi memang saya agak berat, sehingga slide-nya yang ini terus. Dan saya plus-nya satu lagi, bahwa selain minim inovasi, saya laporannya juga singkat dan sederhana. Jadi yang saya laporkan cuma hal-hal yang sifatnya regulasi. Tapi yakin dan percayalah bahwa semua kebutuhan kaitan dengan kinerja umum dan keuangan, insya Allah walaupun tidak 100%, saya akan berusaha semampu saya. Target kinerja untuk umum dan keuangan, karena ini dua bagian yang sesuai dengan KMA 177 tahun 2015 yang di merger, yaitu untuk bagian umum, pada Februari ada 3 klasifikasi kinerja, yaitu tentang pemeliharaan BMN dan pelaporan BMN dan sistem informasi tata persuratan. Untuk bagian keuangan ada 2, yaitu 2 yang utama, yaitu pelaksanaan dari anggaran itu dan pertanggungjawabannya. Poin pertama kaitan dengan bagian umum, yaitu pemeliharaan BMN. Pemeliharaan BMN pada periode Februari, ini agak detail sebagaimana pelaporan saya setiap bulannya. Ini agak saya lebih detail karena SIMAK BMN 2021 belum muncul, sehingga saya laporkan yang agak sedikit spesifik, yaitu kaitan dengan bagian pemeliharaan. Untuk di pos anggaran pemeliharaan yang terrealisasi, yaitu pemeliharaan peralatan mesin. Dua-duanya peralatan dan mesin, nomor 1 dan 2 nih. Tapi yang satunya kendaraan dan yang satunya printer. Saya tidak usah baca lagi nominalnya, kan sudah terpampang di depan. Kalau untuk kaitan dengan ini angkanya agak besar karena memang pemeliharaan kendaraan roda 2 yang dilakukan pada bulan Februari itu, komponen yang diperbaiki juga agak besar, sehingga penyerapan anggarannya juga agak besar. Naik ke turun. Selanjutnya kaitan dengan laporan data BMN, itu kaitan dengan pada bulan Februari ada permintaan data untuk kelengkapan LK tingkat eselon dan juga untuk pertanggungjawaban ke pihak eksternal, yaitu BPK, sehingga kita diminta oleh BP eselon untuk menyampaikan data-data yang sudah tercantum dalam surat Sekma nomor lupa. Yang di dalamnya data-data yang diminta adalah laporan BMN audited, CR BMN, catatan ringkas barang milik negara, opname fisik, persediaan, dan lain-lain. Sekitar ada belasan. Yang pengirimannya melalui URL singkat, yaitu bit.ly. Nah, itu diupload, kemudian nanti divalidasi di sana. Kalau masih keliru, diupload lagi. Selanjutnya kaitan dengan penyelesaian reval tahun 2020 yang semulanya pada Desember progres tiketnya 80%, ya Pak Sekjen, diselesaikan menjadi 100%. Itu ada banyak tahap yang harus dilalui, namun saya hanya melaporkannya saja bahwa sudah selesai 100%. Bisa dicek juga di aplikasi Simon, dia aplikasi yang semi web, jadi walaupun dia memakai dia berbasis website, tapi dia harus install dulu di desktop. Dia semi web, aplikasi Simon. Selanjutnya kaitan dengan sistem informasi data persuratan, surat masuk
Untuk periode Februari sebanyak 68 surat, dan surat keluar sebanyak 90 surat. Nah, mumpung tadi pernah sempat disinggung kaitan dengan bagian umum kaitan dengan persuratan, saya juga pernah diingatkan, dipanggil oleh pimpinan kaitan dengan bagaimana caranya solusinya agar dalam hal teknis disposisi surat itu kita lebih cepat ya, lebih cepat lagi. Nah, hanya ada satu solusi saja yang etis, yaitu setiap pagi kita harus membuka semua akun kita. Semua akun itu kan sudah semua bagian sudah dibuatkan usernya. Jadi, nah kalau solusi yang sempat ditawarkan untuk notifikasi manual, yaitu pemberitahuan dari pengelola, secara etika hierarki birokrasi tidak etis juga. Jadi, ya mau tidak mau kita tiap pagi selain membuka beberapa aplikasi yang harus kita buka, juga kita wajib membuka user pribadi SCTP kita. Ya, selanjutnya kita lompat ke kinerja bagian keuangan, yaitu sekali lagi yang saya laporkan cuman kerjaan-kerjaan yang sifatnya reguler dan sangat sederhana. Tapi kalau mau cari tahu kerjaan umum dan keuangan itu bagaimana, silakan datang ke meja. Nah, kaitan dengan kinerja keuangan, yaitu salah satunya itu penyampaian surat perintah membayar. SPM itu singkatan dari surat perintah membayar. SPM yang diajukan pada Februari terdiri dari 12 SPM, yaitu SPM belanja pegawai dan belanja barang. Kita untuk belanja modalnya belum dilaksanakan. Semua SPM itu karena sekarang kita dengan adanya COVID-19 ini kita ada sedikit loncat dari sistem manual ke sistem digital, yaitu pengajuannya lewat di SPM. Selain pengajuan SPM juga kerjaan rutinitas yang tiap bulan dilakukan, yaitu pengajuan TKK, tunjangan khusus kinerja, dan pengajuan TRH, transportasi hakim. Nah, singkatan ini adalah singkatan yang ditetapkan oleh eselon, jadi bukan mau kami. Singkatan ini adalah kode untuk dicantumkan pada aplikasi, pada kwitansi pengajuan. Jadi pada kwitansi pengajuan Remun ditulis TKK, itu singkatan dari tunjangan khusus kinerja. Kalau pada kwitansi pengajuan transport hakim ditulis TRH. Jadi bukan tunjangan hari raya. Nah, salah satu tahap kinerja di bagian keuangan yaitu pertanggungjawaban anggaran tersebut. Nah, setelah kita melaksanakannya, setelah terjadi penyerapan, maka kita wajib melakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang sudah umum dan sudah paten, yaitu laporan realisasi anggaran manual dan juga rekon ke KPPN. Namun rekon ke KPPN semenjak ditetapkannya rekon, yaitu rekon digital, maka kita harus menunggu open period dari Kemenkeu dulu, baru aplikasinya kebuka. Kebetulan open period itu dia akan terbuka apabila aplikasi tahun anggaran berjalan, yaitu aplikasi persediaan, SIMAK BMN, SAIBA, dan lain-lain penunjangnya untuk pelaporan itu sudah di launching. Dan periode launchingnya biasanya April. Ini hanya bentuk-bentuk eviden dari pertanggungjawaban anggaran tersebut, yaitu LRA manual, pengisian data di Komdanas, komunikasi data nasional, dan ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2021 menurut planning dari Kemenkeu open period rekonnya pada bulan Mei. Jadi aplikasinya nanti munculnya pada bulan-bulan sekitar ini. Nah, bulan Februari ini ada centang merah ini untuk kemarin disampaikan bahwa pelaporan capaian data output bulan Maret akan dimulai dari bulan Februari. Bulan Februari ini kumulatif dari Januari sampai Februari. Itu yang lalu-lalu pelaporan capaian output itu disampaikan manual lewat SAIBA. Dia masih desktop. SAIBA itu dari SAS. Kita kirim datanya capaian output ke SAIBA, terus kita upload ke Erekon. Sekarang karena untuk lebih mempercepat validasi, karena itu kaitan dengan penilaian IKK kita, sehingga KPPN alihkan pelaksanaan validasi capaian output ke OMSPAN. Ya sudah.
Nah, ya itu. Jadi memang bukti bahwa sangat singkat dan sangat sederhana. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kaitan dengan kinerja pada umum dan keuangan. Mohon maaf apabila terlalu singkat dan terlalu sederhana, karena kita harus akui bahwa manusia itu masing-masing punya tipikal. Saya mungkin tipikal orang yang kurang berinovasi ketika mempublish kinerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Kami dari bagian kepegawaian. Langsung saja untuk pemaparan rapat evaluasi kinerja bulan Februari 2021. Masih sama dengan PPT-nya sama dengan bulan-bulan lalu ya Pak ya. Ya, kami ada program kerja di bagian kepegawaian ada 5 Bapak. 1. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pegawai. 2. Pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia. 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai. 4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai. Dan yang terakhir, pelaksanaan monitoring kelengkapan administrasi pegawai. Kembali. Untuk poin yang pertama Bapak, yaitu pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pegawai di bagian kepegawaian itu meliputi 1. Pelaksanaan rapat dapur zakat. Kemarin kita telah melakukan rapat dapur zakat berdasarkan kesepakatan, izin, semua sudah tahu bahwa dapur zakat intinya pembahasan mengenai tentang mutasi pegawai telah diagendakan tanggal 1 Februari 2021. Di situ juga dalam pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan ada tentang pola mutasi internal, di mana pola mutasi internal ini mengangkat panmut permohonan sebagai bendara PASOE, itu salah satu bentuk dari pola mutasi internal. Dan 2. Penempatan CPNS baru atas nama Riza Pahlevi di bagian Kasubag IT. Untuk yang poin ketiga adalah tindak lanjut CPNS yang belum melapor. Kami telah melakukan tindak lanjut dengan bersurat ke PTA dengan nomor surat W23A6241 bla 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 2021 perihal Bapak Fian Kuncoro Jati tersebut belum melapor sampai sekarang. Karena kita tidak dapat alamat Facebook maupun data-data yang bersangkutan untuk dimintai keterangan kenapa tidak melapor. Dan sedikit informasi Bapak, kami ada edaran dari Menpan RB bahwa PASOE tahun 2021 ini mendapat tambahan personil 2 formasi untuk pengelola keuangan. Alhamdulillah untuk kami di bagian kepegawaian ini sangat sangat wow. Wow, karena dari PSNTT, Kalabahi dapat 1, Bajawa dapat 1, ya lanjut. Yang PASOE, ya stop mas, naik ke atas mas. PASOE ini dapat 2 formasi. Nah, ini datanya dari mana kami juga tidak tahu, apakah tahun 2019 akhir dulu pas waktu kami diminta untuk isi anjak itu atau dari mana. Tapi kemarin saya konfirmasi ke PTA juga, apakah ini itu CPNS baru atau PNS yang sudah bekerja di instansi. Nah, tapi katanya Ibu Nur itu 2 kemungkinan itu, karena dia bahasanya kan impasing jabatan fungsional. Bisa saja dia masuk ke, kayak seandainya staf atau apa, masuk ke teknis fungsional begitu. Tapi intinya kami sangat bersyukur Bapak untuk di PASOE dapat 2 tambahan. Ya. Enggak tahu Bapak, kami masih meraba. Mungkin kalau dari informasi PTA itu impasen naik gitu maksudnya ya, penyesuaian. Mungkin staf masuk ke fungsional, tapi dia SE Bapak, soal pengelola keuangan, analis pengelola keuangan. Kami lanjutkan untuk yang kedua, poin kedua, pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai. Di sini kami hanya bisa mengarsipkan eviden beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat. Kami juga tadi mengirimkan data untuk pendaftaran 2 diklat. Kami harap Bapak Ibu bisa berpartisipasi karena ini mengenai peminatan Bapak. Kami dari bagian kepegawaian tidak bisa mengusulkannya. Jadi yang bersangkutan sendiri untuk yang poin pertama, yang poin kedua tentang diklat kepemimpinan nasional Bapak, kami harap Pak Ketua mungkin berminat karena golongan 4A. Ya, kami yang lain tidak bisa.
Ya. Lanjutkan tentang ketiga, pelaksanaan pemantauan evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai di bagian kepegawaian pada bulan Februari telah melakukan pembuatan KGB, pengajuan KGB atas nama Bapak Abu Bakar Al-Boneh, Pak Hisbuddin Mandatuang, Ibu Nur Amalia Mandasari, dan Pak Daeng Kasmin Ilah. Ya, dengan TMT KGB yang ada di pojok atas. Terus, pelaksanaan pemantauan evaluasi kinerja di bagian kepegawaian juga. Kami telah melakukan rapat-rapat evaluasi dengan melengkapi evidence, surat undangan, notulen, daftar hadir, dan dokumentasi. Untuk pelaksanaan pemantauan evaluasi kinerja pegawai yang ketiga, karena ini poinnya banyak, kami tampilkan di sini Bapak. Kami telah melakukan update data papan visual, struktur organisasi, papan pejabat, dan lain-lain. Itu meliputi 80%. Sedangkan untuk update data pada arsip kepegawaian, buku induk, berkas kepegawaian, dan lain-lain telah mencapai 90%. Sedangkan untuk update data tentang surat keputusan Satker saat ini, kami baru mencapai 85%. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai. Di sini yang kami tampilkan adalah pemotongan remunerasi Bapak untuk disiplin pegawai dari bulan Februari. Ada Ibu Siti Roslina yang terlambat. Izin, di situ sebenarnya juga ada Bapak Wakil, minta maaf ya Pak, kami tidak cantumkan karena tidak ada ya untuk besok kami akan cantumkan yang bulan Februari yang terlambat Pak Wakil dengan Ibu Lina. Tuh. Kalau lambat loading Bapak, biar tidak merugikan Bapak, bisa konfirmasi ke saya dan tidak usah absen online. Nanti kami akan mensiasatinya. Ya, melakukan update pada aplikasi. Ya, aplikasi Sikep dan ABS adalah poin keempat kami, yaitu untuk Sikep Bapak kami belum bisa mencapai 100%, alasannya sama dengan bulan lalu, karena adanya Bapak Fian Kuncoro yang kami tidak bisa mengisi datanya. Mau dibuang juga nggak bisa. Kalau di ABS itu kami 100%, karena ABS itu ibaratnya kayak manual, kita input di dalamnya, baru bisa. Terima kasih, demikian dari bagian kepegawaian. Ada bantuan sedikit Pak, biar nggak tegang. Pagi lebaran makan ketupat. Saya mau mudik. Berasnya agak sedikit berderai. Meski badan dan pikiran penat, impian besar haruslah tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Indra yang telah menyampaikan progres dari bagian perencanaan IT dan pelaporan. Selanjutnya, selaku sekretaris, kami akan melaporkan secara garis besar tentang hal-hal yang memang secara program direncanakan untuk direalisasikan di bulan Februari, dan rapat kemarin kami mencoba untuk melihat itu termasuk dengan kendala-kendala yang dihadapi kemarin, sehingga kenapa ada yang berjalan, lalu kenapa ada yang tidak berjalan. Nah, itu yang nanti akan kami paparkan dalam slide berikut ini. Ini bagian umum dan keuangan. Untuk SITP berjalan lancar, namun seperti yang disampaikan tadi Pak, kita mungkin perlu reminder eksternal yang secara fungsi dia bisa mengingatkan kepada pelaksana disposisi atau yang terkait dengan disposisi surat, sehingga kendala tentang
terendapnya surat pada bagian tertentu yang cukup lama itu bisa diatasi. Berikutnya terkait dengan perpustakaan, alhamdulillah selama ini sudah berjalan lancar, namun perlu dilakukan DDTK dan pelabelan buku-buku yang masuk pada periode 2021 ini. Berikutnya terkait dengan sofa. Sofa ini kemarin untuk rencana sebelumnya, sofa yang berada di ruang terbuka akan diganti dengan sofa baru, namun belum terrealisir. Nah, insya Allah target nanti sampai dengan April itu Bapak, kami insya Allah sofa yang ada di ruang ruang tunggu terbuka itu diganti, lalu sofa yang dari ruang tunggu terbuka itu Bapak itu naik ke ruang perpustakaan, sehingga di ruang perpustakaan nanti mungkin kita perlu adaptasi lagi. Kalau sofa itu naik, maka meja perpustakaan mungkin akan dibuat yang baru, dan meja yang ada di ruang perpustakaan, meja bulat bundar itu Bapak, nanti akan dicarikan tempat untuk bisa difungsikan di tempat yang lain. Berikutnya tentang pemeliharaan gedung, insya Allah nanti pemeliharaan gedung ini akan paling lambat bulan Mei itu sudah progresnya sudah berjalan. Cuman mungkin perlu didiskusikan lagi Pak, bagian mana yang harus kita urus. Lalu tentang pemeliharaan gedung ini masuk satu item yang seperti Pak Ketua sampaikan itu, mungkin kita perlu butuh studio mini yang di situ kita bisa pakai untuk sebagai sarana mempublish kegiatan kita. Di situ bisa dilakukan press release baik oleh pimpinan, Pak Panitra, sekretaris maupun teman-teman pejabat fungsional dan struktural terkait dengan apa-apa yang harus dipublish kepada publik. Berikutnya, habis ya, pemeliharaan peralatan dan mesin. Pemeliharaan peralatan dan mesin agar dilakukan inventarisasi terhadap semua laptop dan PC yang lambat, ya sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi. Jadi nanti insya Allah nanti target paling akhir itu bulan Mei, tetapi akan bergerak sejak Maret ini Bapak. Jadi kita nanti akan sesuaikan dengan rencana penarikan anggaran yang sudah direncanakan setiap bulan Bapak. Tapi insya Allah yang diprioritaskan paling pertama itu PC-PC yang ada di ruang pelayanan. Berikutnya PABX. PABX ini sampai dengan hari ini masih bermasalah, dan target kami bulan Maret ini insya Allah diusahakan untuk bisa diperbaiki sehingga komunikasi dari semua kita yang ada di kantor ini bisa berjalan tanpa harus menghubungkan dengan media yang lain. Berikutnya audio gratifikasi. Nah ini nih, audio gratifikasi ini kemarin Mas Indra sudah jalan ya? Yang audionya sudah dipasang kabel. Oke, nanti dalam minggu ini Bapak, dalam minggu ini kami mulai bekerja. Insya Allah nanti mohon petunjuk Bapak, nanti titik-titik yang sudah di Kasub Umum Keuangan itu nanti mungkin Bapak tunjuk lagi biar kita eksekusi dan itu bisa paten Bapak. Berikutnya perencanaan IT dan pelaporan. Saya kira ini sudah selesai tentang LKJP bersama seluruh yang terkait dengan LKJP, e-Kuren, dan seterusnya. Berikutnya untuk
rencana pemeriksaan, rencana penarikan dana yang telah dibuat, nanti akan dilakukan beberapa tindakan. Dan berikutnya, PC kantor yang lambat, nah ini yang tadi sudah dibahas, laptop pada bagian PTP rusak. Rencana kami, Mas Rere, kami minta tolong nanti dibantu Pak Indra, tolong diperbaiki. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebutuhan perbaikan itu, komunikasikan dengan kami, atau lebih dekat komunikasikan dengan Pak Dayang, sehingga laptop ini bisa sesegera untuk dipakai kembali. Berikutnya, untuk rencana pengadaan studio ini insya Allah dilakukan pembahasan lebih lanjut, karena apa-apa yang dibutuhkan Bapak, termasuk dengan nanti akan ada pembelian kamera yang harganya lumayan besar. Setelah maunya kami, kita punya studio mini yang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak, sehingga untuk publish yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di kantor, itu kita tidak perlu lagi memikirkan tempat untuk bisa kita gunakan, tetapi kita memiliki itu sehingga kita tinggal gunakan. Dan kalau misalnya tahun ini kita sudah punya, tahun depan kan kita tidak lagi berpikir tentang pengadaan yang itu lagi Bapak. Berikutnya, kepegawaian dan ortala. Kekurangan staf nih kemarin, tapi katanya tidak bermasalah lagi karena teman-teman DPR sudah bisa membantu beliau. Berikutnya untuk KGB, untuk kedepannya agar dibuatkan reminder tentang hal-hal di bagian kepegawaian. KGB kemarin sudah eksekusi, namun ada beberapa yang masih terlewatkan, dan yang tadi disampaikan itu kita butuh kita butuh reminder untuk supaya lebih akurat, lebih terjaga waktunya sehingga pelaksanaannya tidak ada yang terlewatkan. Berikutnya untuk CPNS yang belum melapor, ini sudah disampaikan tadi, sudah dikomunikasikan, dan nanti minta petunjuk apa yang harus kita lakukan setelah mendapat jawaban dari PTA atau dari Kepegawaian Mahkamah Agung. Berikutnya, pada pengembangan pegawai dilakukan di DTK. Jadi ini sudah saya kira, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dari bagian kesekretariatan tentang penyampaian pelaksanaan kegiatan di Februari 2021 sudah. Tentang pelaksanaan ini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang harus diarahkan oleh Pak Ketua, kami silakan. Kopi timonnya belum datang. Oke, airnya belum mandi juga. Ada dispenser sudah ada berapa itu? Di atas berapa, di bawah berapa? Jadi kompornya aja nanti kita bawa dari rumah. Oke, saya sedikit menanggapi dari tiga kasus Aris yang intinya saya apresiasi kinerja bulan Februari bagus, tidak dipresentasi sama Pak Sekretaris kinerjanya 11% atau tidak, tapi intinya tadi sudah terlaksana dan mungkin ada kendala-kendala. Yang saya tanyakan kepada Kasubag Umum dan Keuangan catatan saya lagi, dan ternyata juga catatan dari Pak Sekretaris itu pengelolaan kebijakan itu tidak tersentuh dan ada
dan jadi perpustakaan digital kita. Kalau bisa sampai ke situ. Kalau tidak ya kegiatan yang namanya BPJK tentang yang sudah diprogramkan itu dijalankan meskipun terlambat dari jadwal yang tadi ditetapkan. Kemudian untuk reminder disposisi surat masuk. Surat masuk ini sudah bagus, sangat bagus, on time, tepat. Gitu. Bahkan yang belum aja di share itu di webinar sama kadang sudah masuk. Di WA sudah masuk, langsung masuk. Dan saya langsung tanggapi langsung itu. Setelah masuk langsung saya tanggapi. Nah, tapi setelah saya itu kadang terkendala. Nah, ini karena mungkin kegiatan atau kesibukan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kalau reminder dari petugas melalui WA itu ada rasa tidak enak bukan atau bagaimana, saya instruksikan ya ini untuk rapat ini untuk setiap masuk kantor menghidupkan laptop atau PC, menghidupkan aplikasi yang pertama adalah SITB, yang kedua XITB, yang ketiga website BASOE, 3 itu. Untuk yang lainnya silahkan sesuai dengan tusi, mau ekot, mau simak, mau praktik dan sebagainya, itu sesuai dengan tusinya. Tapi yang 3 ini wajib langsung dihidupkan, yaitu SITB, XITB, dan website BASOE. Bahkan berita kita aja, kita sendiri nggak buka, itu yang saya lihat. Publish dalam 1 hari, cuma kita pegawainya ada berapa? 18 ya. Paling nggak 18 sudah buka itu. Nah, itu di website kita sendiri tidak kita pantau sendiri. Oke, untuk 3 itu, untuk yang lainnya silakan gunakan, misalkan buka website Bajila, website Mahkamah, itu terserah masing-masing. Kemudian untuk kasih kepegawaian Ortala, CPNS yang baru ya Pak Wijaya ini kan sudah dilakukan teman-teman di kamar itu orientasi wadah lagi Presentasi belum presentasi berarti. artinya gitu ya. Oh iya, presentasi saja dulu. Ya, jadi kalau di kepegawaian tolong orientasinya itu didokumentasikan secara baik. Itu masuk evident juga ya, orientasi pegawai baru. Nah, kemudian yang 04-nya kepegawaian tadi apa tadi? Program kerjanya. Masih ingat? Evaluasi kinerja. Disiplin pegawai. Itu sudah dilakukan atau belum? Rapat-rapat evaluasi itu sudah dilakukan atau belum? Tadi dikatakan sudah ada rapat, ada undangan, ada notulen, ada lain sebagainya ya. Nah ini, yang ini sudah dilakukan belum? Atau hanya untuk memenuhi administrasi? Oh gitu. Jadi saya harapkan kita maju ke depan lagi lah, maju lagi. Jadi jangan hanya didokumentasikan, tapi nggak ada kerjaannya. Dalam artian kalau memang ada yang nggak disiplin, tolong ditegur, tolong di lisan atau tulisan, kemudian sampai pada rapat evaluasi. Gitu. Jadi kedepannya jangan hanya memenuhi administrasi saja. Jadi absensi misalkan terlambat kenapa? Kenapa juga nggak absensi? Apa karena error sikupnya dan sebagainya? Itu ada namanya evaluasi. Untuk apa? Untuk perbaikan, bukan untuk mencari kesalahan. Bahkan CPR sejak saya di sini tidak pernah dijalankan. Gara-gara mungkin orang Jawa, orang Timur itu kan orang Indonesia itu pakai mau DPR temennya, apalagi atasan yang nggak bisa itu bingung. Tapi kalau kita coba terapkan, karena ini adalah institusi yang dibangun dengan adanya mekanisme, gunakan itu. Nah, jadi tapi apel tidak apel ya sudah dicoret, memang nggak apel, nggak ikut kita dicoret, nggak ikut, tapi dibina setelah itu, dievaluasi kenapa gitu. Saya maunya begitu, jangan hanya diadakan apa sudah ini. Nah, itu kalau itu yang sangat mendesak mungkin saya amini, tapi kalau masih tahap awal-awal ya kita kerjakan itu sesuai dengan tugas kita masing-masing. Oke, kemudian untuk inovasi di kepegawaian ini sebenarnya saya tunggu-tunggu inovasinya karena banyak pekerjaannya, banyak harusnya reminder termasuk tadi diingatkan Pak Sekretaris tentang kenaikan gaji berkala sampai kelupaan.
menyelesaikan reminder yang lainnya itu banyak sekali, putih dan sebagainya. Nah, kalau itu ada inovasi, meskipun itu miliknya PA lain, PN lain, yang bisa kita gunakan untuk mengefektifkan pekerjaannya kepegawaian, silakan pakai. Dan alhamdulillah karena mengikuti BKP ya, ada di perubahan ya, itu WA kepegawaian itu ya, saya dukung itu untuk memudahkan kita dalam informasi kepegawaian. Yang kedepannya nanti dilanjutkan dengan kepaniteraan WA report untuk pelayanan perkara. Nah, itu sudah satu jalur. Tapi untuk pekerjaannya kepegawaian, saya belum menemukan inovasi yang ingin dipakai ya untuk di sini ya. Tapi itu mungkin untuk catatan tambahan. Kemudian jadi tadi juga dapat formasi fungsional analisis, insya Allah berkat ini ya permintaan atau anggapnya dulu ya. Mungkin kita minta, akhirnya sekarang kita disatukan, insya Allah ada 2 formasi fungsional keuangan. Nah, ini saya juga ingin menantang ya ke pegawaian ya teman-teman atau tertarik, gimana kalau papan-papan yang terpampang di dinding itu dijadikan TV media. Nah, jadi dalam bentuk slide yang berjalan berganti, kemudian itu memenuhi informasi yang selama ini ada di papan yang tempel-tempelan itu. Nah, iya, iya. Keren ya. Apa ini? Apa? Oke, oke ya. Jadi saya mau tanya juga, papan yang wajib tetap ada pada bidang pengantar notaris adalah struktur organisasi. Tapi selain itu, apakah ada aturan harus papan seperti grup, ya, kemudian surat masuk, kemudian yang ini loh, motor ini nanti monitoring yang seperti itu apakah wajib ada struktur yang ada di kepanitraan sendiri, kerja sendiri apakah wajib? Kalau tidak wajib, makanya saya menggunakan ini menjadi inovasi di ruangan saya itu kan untuk TV itu tidak kita fungsikan. Mau lihat TV pun saya cukup di HP atau di PC. Kalau untuk CCTV sampai sekarang terkendala tidak bisa menyambung CCTV-nya. Akhirnya saya pakai HP, tidak pakai televisi untuk melihat CCTV. Nah, makanya saya punya ide kalau TV yang ada di saya, atau mungkin di Pak Wakil juga tidak dimanfaatkan, itu di kepanitraan 1, di kesekretariatan 1, isinya itu mengenai tugas 3K2 yang berupa kesehatan. Di kepanitraan juga tugas 3 panut. Kalau untuk TV di depan, nanti kita model untuk informasi apa yang bisa. Jadi ada bedanya, tidak ini ide saya. Makanya nanti kan apakah akan dilanjutkan, silakan dipertanyakan dan juga untuk apa ini jadi ide ini jadi inovasi di ruangan masing-masing ada. Ya. Oke. Kemudian saya melanjutkan ke PTIP ya. PTIP ini ada dukungan dari Pak Sekretaris Waktu KPA untuk perbaikan jaringan
almari khusus sehingga meletakkan server sama kabelnya itu tidak berantakan. Sudah ada AC tapi di dalamnya ini kurang rapi dan kurang tertata. Dan kaitannya dengan alat-alatnya itu sudah bagus atau tidak saya kurang tahu banyak tahu. Tapi nanti PTB bisa menyampaikan kepada Pak Sekretaris apakah cukup dengan ini ya rak servernya karena sudah dianggarkan juga untuk rak servernya untuk ditata dan diperbaiki. Dan untuk jaringan tadi untuk didata dan dilakukan pembangunan serta alat-alatnya. Dan saya juga sampaikan kepada pimpinan untuk tahun 2021 ini kita bentar juga karena modernisasi peradilan itu juga modernisasi dalam administrasi perkantoran. Kalau bisa kita punya langganan Zoom meeting yang satu banyak 3 juta kalau 3 juta ya itu 100 orang itu kalau kita manfaatkan kita bisa alihkan penggunaan PABX nya menjadi setiap orang harus punya Zoom meeting yang online di PC atau laptop masing-masing. Guna apa? Koordinasi. Sama saja kalau kita telepon itu PABX itu kan hanya telepon. Nah kalau ini Zoom meeting bisa telepon, bisa chatting, bahkan bisa video call gitu. Saya contohkan ketika mau mereka berita acara sidang, ya, otomatisnya kalau mana berita sidangnya, oh ini, nanti kita koreksi langsung di situ, kita kasih penjelasan dan sebagainya, atau membuat SK dan sebagainya. Itu bayangan saya. Jadi kalau misalkan PABX sudah tidak zamannya atau tidak bisa dipakai lagi, kita alihkan ke alat yang namanya kalau dulu Skype ya Mas Indra ya dulu sempat juga saya hidupkan tapi ternyata nggak jalan. Nah, kalau sekarang zamannya Zoom ya kita pakai Zoom. Itu kemudian untuk aplikasi yang perlu dilisensi yaitu yang paling utama ruhnya untuk bekerja itu yaitu Microsoft Office ya teman-teman. Microsoft Office itu kalau memang kita punya anggaran kita beli untuk satu kantor ekonomi bisnis ya untuk semuanya jadi terlisensi semuanya satu kali beli tapi untuk semua kantor ini apakah dia langganan seperti Office 365 berlangganan tiap tahun ataukah yang model satu kali beli tapi untuk 20 atau berapa puluh PC atau laptop itu monggo nanti bisa dikatakan dengan tim IT-nya. Oke, kemudian untuk pengadaan studio ini saya juga dukung karena di mana-mana sudah menggunakan studio sendiri kayak podcast PNP Amanah itu sudah punya ruangan sendiri dengan alatnya yang lengkap dengan kameranya dengan segala perangkatnya dengan studionya yang dan sebagainya dan ini nanti harus dilakukan secara intens karena kita akan menggunakan salah satu ruangan. Kemudian perangkat-perangkatnya ini juga harus diinventaris. Nah, tidak hanya kamera, mungkin nanti akhirnya akan ada mikrofon dan sebagainya. Nah, itu anggaran berapa dan kita siap untuk mengadakan itu. Tapi saya mendukung bahwa itu untuk kebaikan kita karena kita tidak turun ke lapangan untuk mengadakan penyuluhan, tapi kita sendiri bisa melalui media itu, baik nanti streaming dan itu atau podcast. Jelas yang mengisi adalah kita semua. Hakim, Pangdam, Sekretaris bisa mengisi untuk informasi kepada salahnya. Saya kira ini luar biasa. Alhamdulillah, Sekretaris walaupun baru 1 minggu ya, sudah tepat ini sudah mengikuti langkah-langkah kita. Saya ke depannya, saya Pak Sekretaris juga cepat kita cepat untuk melakukan perbaikan yang berikut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menjelaskan, presentasikan progres kinerja bagian pelaksanaan di bawah Kasubag PTIP. Langsung saja untuk yang pertama, pengelolaan dari website pasoe.co.id. Bentar. Oke, untuk input berita pada bulan Februari di website pasoe.co.id kita sudah menginputkan 7 berita dan sudah dipublish semuanya. Berita-berita tersebut yang ditulis oleh Bapak Hamdi SHI. Ada 7 berita yang sudah diinput pada bulan Februari. Oke, lanjut. SIP. Oke, kemudian yang terakhir untuk live streaming pada bulan Februari ini kita sudah mencoba untuk 2 kali live streaming pada tanggal 25 Februari 2021. Yang pertama pada Bintal dan yang kedua pada pelantikan sekretaris pada tanggal 25 Februari itu di akun YouTube Pengadilan Agama Soe. Nanti bisa dicek aja di akun Pengadilan Agama Soe YouTube. Di situ sudah ada live streaming di 2 acara tersebut. Insya Allah. Ya. Tambah. Oke. Oke. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.